Allah Subhanahu wa taala. Baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia perkara-perkara agama. Mananya apa? Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan diiklankan di langit. Para malaikatku, aku saat ini mencintai dia, maka cintailah dia. Hingga pimpinannya malaikat itu langsung diiklankan di langit. Penduduk langit, pagi hari ini, hari Senin, Wage betul. Detik ini, selepas subuh ini, Allah telah mencintai fulan bin fulan. Maka cintailah. Hingga akhirnya seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Bukan hanya penduduk langit, penduduk bumi pun mencintai dia. Sehingga orang yang dicintai Allah ini, otomatis semua makhluk yang di dunianya mencintai orang tersebut. Mudah-mudahan termasuk kita cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di antara sekian banyak ini miliaran manusia yang duduk dalam majelis agamanya, berapa gelintir manusia kan? Ini suatu keberuntungan. Maka kita dikurung para malaikat tadi bersop-sop, baris. Baris malaikat itu bagaimana? Kata ulama, baris malaikat itu bersop-sop itu bertumpuk-tumpuk sampai ke arah Allah sana. Maka setiap langkahnya, setiap gerakannya orang yang dicintai oleh Allah ini akan menjadikan keberkahan dan asbab hidayah di mana ia berada. Nek wong cara-cara sak tiba Malang niku nemoni penak. La ilaha illallah. Sak tiba Malang ini sepanggah asbab hidayah. Diamnya pun asbab hidayah. Maka dulu tahun berapa itu saya lupa. Ya belum 2000 lah. Di daerah Jawa Barat di Bandung sana. Ada 7 orang dan gabungan dari berbagai daerah. Kemana-mana di Manis Rejo sana, Glodok. Ada 1 orang ini orang baru dan tidak pernah siap bayar. Memang yang belum pernah bayar. Maka kurang 1 masjid, maksudnya 1 hari ini terakhir, besok pindah. Itu dia diputuskan bayar subuh siap. Akhirnya tepat waktunya selepas subuh, bayan berdiri, ucapkan salam, nggak bicara. Terus nangis. Nangis lama, biarkan, kita amirnya juga. Akhirnya kiainya itu, udahlah mas, itu aja. Amirnya ya itu, nggak digantikan. Mas jangan sekali-kali amir ini pandai banget nih, menggantikan makmur nggak usah bayar, jangan. Ya akhirnya itu setelah Isra, jemaah dipanggil semua sama kiainya. Kasih makan, kasih gamis 1 setel. Terus dia nangis. Alangkah dosanya Pak Kiai. Hanya orang yang alim, yang tahu agama, tidak berani dakwah. Sedangkan mereka yang tak tahu ilmu, berani dakwah. Alangkah dosanya saya. Kalau begitu nanti jam 8 bisa ikut pindah jamaah. La ilaha illallah.
Jadi dulu kalau keluar itu main yakin saja. Main yakin saja. Tapi yakinnya benar, bukan yakinnya ngawur. Tidak. Sesuai dengan arahan, sesuai dengan syariat. Maka orang-orang yang senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya, dia akan selalu mendatangkan pertolongan Allah. Paham insya Allah? Taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dan tabi'in dan ulama-ulama yang bijaksana. Dan maka dihargai, diakui kebenarannya, itu 4 imam itu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, terus Malik. Dan diakui. Maka keberkahan taat itu akan mendatangkan pertolongan Allah dan perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Contoh ini. Di suatu hari Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali sopan. Waktu itu yang mulia baginda Muhammad SAW, beliau tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Hingga sampai waktu asar itu belum bangun. Dan Sayyidina Ali tidak bangunkan. Hingga menjelang terbenam matahari, Rasulullah SAW bangun. Ya Ali, kita tadi kan belum sholat. Betul ya Rasulullah, nggak kebangunkan. Segan atau takut. Ya Allah, ini hambamu belum melakukan sholat dan menjalankan tugasmu, ya Allah. Undur lagi matahari seperti sholat asar. Langsung matahari abrat. Berkutuk. La ilaha illallah. Iwang wedi itu eneng ngurung-ngurung. Apas ya. Teman. Meh ono berarti. Jadi apa saja kita membiasakan taat. Ada keputusan musyawarah. Kita musyawarah yang benar. Sebelum musyawarah kita buang jauh kepentingan pribadi. Hingga betul-betul musyawarah memutuskan amarnya itu tidak gegabah. Sehingga perjalanan-perjalanan dalam usaha dakwah ini akan diberkahi oleh Allah. Dulu itu di India, kan amirnya India itu keluar sama jangan ngambil saya juga. Tahun 2000 berapa lupa saya itu. Belum ada 2005 lah. Di sana yang keluar itu masih sedikit. Kalau di Indonesia cuma 300 nggak ada waktu itu. Itu keluar sama saya dan ngambil saya juga. Orang Indonesia keluar di sana itu yang ambil orang sana. Dia itu cerita dulu itu waktu keluar jamaahnya 6 dan 5 dokter semua. 1 dokter ini orang lama kakun dan 4 orang ini baru. Amirnya nggak bisa baca tulis. Terus dokter yang baru tadi, kakun baru, masa kita seorang elit cuma dipimpin orang-orang yang tidak berilmu kan, nggak bisa baca tulis. Yang lain usul kita coba aja, kita kasih uang lebih biar beli tiket. Kita nggak ada nih makmurnya ini. Amir pun disuruh, tapi nggak apa-apa, Amirnya ikhlas. Ya pergi beli tiket, itu di stasiun kereta, kembali uang, ini kembali uang kamu, ini kembali uang kamu, ini kembali uang kamu. Dokter yang baru tadi bilang, oh ternyata walaupun Amir kita bodoh, kalau masalah uang nggak bodoh juga ya. La ilaha illallah.
Setelah itu melepaskan hidayah berangkat ke kereta, ke stasiun kereta. Ya akhirnya keretanya datang. Bagus. Di sana tuh namanya kereta bagus semua. Itu yang lebih bagus lagi. Yang VIP lah. Ya akhirnya ini kereta kita datang. Bukan. Dasar Amir bodoh. Gak ngerti. Baca tulis dikasih tahu kok Mas ngeyel. Ini kereta kita. Bukan. Dasar bodoh loh. Marah-marah gua. Ini loh gerbongnya sekian nomornya ini. Tulisan keretanya ya ini. Bukan. Akhirnya itu ribut, kereta sudah berangkat. Tambah ngamuk lagi 4 dokter tadi. Dasar bodoh lagi. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah kereta bareng. Stop sama Amirnya. Stop. Masinisnya langsung keluar. Ada apa ini? Mau numpang Pak. Dasar Amir bodoh, kita beli tiket kereta yang bagus, kasih kereta yang kayak begini. Akhirnya masinis bilang, maaf Tuhan, kereta ini mau menderek kereta yang baru lewat tadi, jembatannya putus, itu banyak yang mati. La ilaha illallah. Akhirnya dokter 4 tadi minta ampun kurang. Mohon maaf, andai kan kita bisa tadi mampuslah kita Amir. La ilaha illallah. Jadi memandang orang itu dan gelegerewong. Apa gelegerewong? Apa Amir? Penampilannya. Dan sebaliknya, ada salah satu makmur itu yang taatnya bukan main. Jadi waktu istinja ya izin Amir, waktu tidur izin. Wah izin lah pokoknya. Amirnya itu risih. Ini orang kok keterlaluan ini, tertibnya ini. Malam menjelang tidur bapak beding. Mir, saya tidur di mana? Atas genting katanya. La ilaha illallah. Saking judeknya Amirnya tadi. Cari tangga dari bambu, naik ke atas genting. Gentingnya itu tidak pecah itu. Bedingnya dibaskan, baca sholat 3 kali tidur. Di tengah-tengah tidur mimpi ketemu Rasulullah SAW. Tolong sampaikan kepada Amirmu. La ilaha illallah. Akhirnya Amirnya 1 minggu nggak bisa makan. Memarahi makmurnya yang taat. Inilah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan Amirnya. Insya Allah, ini barokahnya taat. Ya, kita ini belajar bagaimana di antara muamalah kita ini kita benarkan. Salah ya, muamalah. Dulu ada seorang penjahit, dia di depan rumah itu ada lampu jalan. Hingga nangis, ya Allah. Atau haram ini, atau sebab hasil saya ini. Saya menjadikan tidak punya lampu, saya ini berlindung kepada lampu ini, ya Allah. Akhirnya mimpi, jangan kau lakukan. La ilaha illallah. Dipikirkan. Maka jangan sampai ada badan kita ini sudah keluar 4 bulan tiap tahun, makan perkara makan yang tidak jelas, apalagi subhat, apalagi karo. Maka di suatu hari seorang santri pulang di Hidayah. Santri ini yang nggak begitu ada uang, pulangnya jalan kaki. Pokoknya jaga amalan di rumah, di mana di pondok, jangan makan perkara yang haram. Karena tubuh yang tumbuh ada apa yang haram tidak akan layak masuk surga, tempatnya neraka. Di dalam perjalanan keadaan lapar, haus, ada buah jatuh
di luar pagar di jalan lah. Macam kalau orang sambung ini di jabane pagar yang ratan kayak terus kayak umum perkiraan seperti itu gitu. Tapi si anak tadi makan belum dimakan, baru digigit. Ya teringat walidayahnya pula. Tubuh yang tumbuh berkembang perkara yang haram, tempatnya neraka. Akhirnya gak jadi makan, kembali kebun. Ada penjaga kebun di situ. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Enten apa Mas? Ada apa Mas? Ini Pak, tadi ada buah jatuh di luar pagar. Ini saya mau makan, tapi belum saya makan, baru saya gigit, gak jadi. Mohon dikalahkan. Oh, mohon maaf Mas, saya tukang kebun saja, bukan yang punya tanamannya. Dan rumahnya mana Pak? Ya kira-kira dari sini masih setengah hari lagi. La ilaha illallah. Keadaan lapar, harus jalan setengah hari lagi. Tapi tekadnya sudah bulat. Tidak mau makan yang haram. Karena tubuh yang tumbuh berkembang haram tidak akan masuk surga. Sampai di situ, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini Tuan, tadi saya lewat kebun Tuan. Ini buahnya jatuh di luar pagar. Mau saya makan, tidak jadi Tuan. Oh, dihalalkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuan, tidak bisa katanya yang punya kebun tadi. Bagaimana Tuan? Pokoknya kamu harus kawin anak saya. Terkejut ini. Masuk perkara punya harus kawin saya pulang. Bingung dalam hatinya. Anak saya itu buta, lumpuh, tangannya ceko, apa ceko itu? Matanya buta, telinganya budak, jimpor, komplit lah ciri semua itu. Belum dijawab sudah berondong pertanyaan itu. Bagaimana ini? Agar tekadnya bulat, nggak apa-apa lah. Oh itu istri di dunia saja, harus bengkong, harus budak, nggak masalah. Oh yang penting saya masuk surga kata. Akhirnya dinikahkan. Akad tukang dan tukang bulan bin bulan binti bulan. Akhirnya itu akad nikahnya ya laki-laki sendiri, wanita sendiri. Agak kabul sah. Akhirnya pasang satir, orang sudah pulang. Dah sekarang sambil istrimu, kamu buka satir. Saya mau ke kamar belakang bapaknya. Ternyata dibuka, belum dibuka itu, ucapkan salam. Ini punya istri bisu lagi, buta lagi, budak lagi, impor lagi. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting enggak masuk neraka. Tetap saya ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, terkejut. Kok bisa menjawab salam saya istri saya ini? Akhirnya dibukalah satirnya. Karena istrinya putih, bersih, cantik, jelita. Akhirnya itu yang ngomong, memang betul kata bapak saya. Mata saya tidak pernah melihat maksiat. Telinga saya tidak pernah mendengarkan campur sari. Kaki tidak pernah melangkah ke maksiat. Tangan tidak pernah memegang perkara yang dilarang oleh Allah. Dan mulut saya memang bisu, tidak pernah gibah. La ilaha illallah. Jadi kartun itu harusnya seperti itu aja. Bukan tidak tanya makanan dari mana. Maka saya di daerah-daerah seluruh Indonesia ini kalau kasih makan itu bingung. Kalau dimakan gimana, kalau tanya nanti tersinggung. Lebih baik yang makan yang kepala pedem itu aja. La ilaha illallah. Akhirnya menurunkanlah orang-orang alim. Berjalan insya Allah. Terus ya, yang belum rabi-rabi itu. Nah, gimana yang sudah tua-tua? Kita pun harus berusaha. Ingat, di surga ini ada tua, mbah, gak ada.
Laki-lakinya usianya itu sekitar 27 tahun terus. Gagah terus, ganteng terus, widekso terus. Bukan seperti kita nih, asam murah, ada diabetes, ada stroke dan macam, tidak ada di surga itu. Maka kita berusaha ke sana. Karena sebentar lagi kita semua akan meninggalkan dunia. Ya entah kalau nggak tahu. Entah nanti, entah besok lusa, entah seterusnya. Kita nggak tahu. Gimana? Berjalan insya Allah. Jadi muamalah dijaga. Penting ya diri. Maka di suatu hari, ya akan jaga. Waktu subuh, Sayyidina Ali itu depannya ada orang tua. Jalannya tuh pelan-pelan gitu. Sayyidina Ali tidak berani menyebut, tidak berani. Sayyidina Ali tidak berani menyebut. Orang tua. Maka setelah di pertigaan itu hampir seperti merah-merah itu kata dalam riwayat itu, sudah hampir terbit matahari. Dan sampai di masjid, orang tua itu tidak sholat ke masjid, belok begitu saja. Sampai di masjid Rasulullah baru rukuk yang pertama. Setelah itu akhirnya Sayyidina Ali bisa sholat jamaah. Lagi setelah sholat subuh, sahabat itu pada bertanya satu sama lain. Tadi Rasulullah kok rukuknya lama sekali ya? Akhirnya bicara-bicara itu Rasulullah, saya nggak tahu. Sebenarnya saya tuh mau tidak mau berdiri, tapi punggung saya ada orang yang nekat begitu, nggak bisa berdiri. Akhirnya datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, sampaikan ke Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali tadi hormat pada orang tua, tidak berani menyalip jalannya, akhirnya sholat jamaah ini saya tahan sebentar supaya Sayyidina Ali dapat sholat jamaah. La ilaha illallah. Penting ini kita kargun 4 bulan tiap tahun ini. Belajar imaniyah, budiyah, muamalah, ma'asyarah, akhlak, penting. Karena saya dikatakan satu riwayat, kalau orang itu sudah aman sampai langit ke-6, maka sudah baik, dan nyampe ke langit ke-7. Kalau hadirin, belajar kita. Ini penting sekali. Karena ya semuanya imaniyah, budiyah, muamalah, masalah, akhlak. Maka akal Rasulullah paling sempurna. Akal Rasulullah paling sempurna, beda sempurna. Diludahi orang saja tidak marah. Dan orang boleh sakit, bagian itu orang yang pertama itu menjenguk orang yang meludahi tadi. Bagaimana dengan kita? Wah, ini sudah pelajaran kena hamid. La ilaha illallah. Kita bagaimana senantiasa belajar. Salah ya? Belajar. Gimana kita keluar mulai dari 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tiap tahun. Ini apa? Supaya jiwa kita ini terlatih dengan baik. Nanti kalau orang sudah terlatih dengan baik, ketemu orang itu loh. Pak, belum dari patang puluh dino enten, nangsal. La ilaha illallah. Lalu itu pasti. Ini jamaah tidak ada, ini kita risau. Coba ya. Bisa. Karena diri kita ini kalau memang bersih betul, jadi asal bidaya. Syekh Abdul Wahab rahimahullah waktu di reuni itu beliau sampaikan, kita senantiasa meluruskan niat kita. Luruskan niat kita. Yang pertama kita merasa hambanya Allah dan umatnya Rasulullah SAW. Dan orang yang merasa hambanya Allah, umatnya Rasulullah,
nanti akan timbul sifat ikhlas. Dan orang-orang ikhlas akan menjadi pelita-pelita hidayah. Betul itu ternyata. Maka Umar rahmatullahi alaih dia mengatakan dakwah ini adalah sarana tarbiyah perbaikan iman seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam mencapai kesempurnaan imannya secara bertahap-tahap. Di dakwah ini sarana tarbiyah iman seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bagaimana? Bagaimana yakinnya Rasulullah seperti yakinnya umat ini. Yakinnya baginda Nabi bagaimana? Pokoknya semua itu punya Allah. Tidak ada bergerak digerakkan oleh Allah. Nah, inilah. Maka kita bagaimana belajar dakwah ini sebaik mungkin. Insya Allah seperti mana yakinnya Rasulullah SAW. Bagaimana fikir dan risonya seperti fikir risonya Rasulullah SAW. Di mana ujung-ujung dunia kok belum ada orang ini, bagaimana orang masuk Islam, bagaimana sholat, kalau sudah sholat bagaimana sholat jamaah di masjid, bagaimana sudah sholat di masjid, bagaimana ia keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pikirnya Rasulullah SAW. Maka jangan sampai orang ini meninggalkan dunia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah pikirnya Rasulullah. Beliau siang dan menangis umat ini. Risau. Dan semacam kita risau itu mukanya kayak yang berdua itu. Kenapa? Risau. Risau tidak seperti itu. Rasulullah risaunya itu dengan senyum ramah tamah, tapi dadanya seperti mana air dalam periuk, meluduk. Kayak hatinya Rasulullah iman. La ilaha illallah. Begitu. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Sholatnya menjadi sholatnya umat ini. Apabila Nabi sejuknya mataku di dalam sholat. Yang berikut bagaimana? Bagaimana tertib hidup Nabi akan menjadi tertib hidup umat. Kalau tertib hidup Nabi, tertib hidup umat, maka Allah akan datangkan nusrah ghaibiyah. Insyaallah akan datang pertolongan. Karena dakwah sudah 30 tahun itu belum ada pengalaman. Musyawarah ya belum mendapat. Keluar ya belum mendapat pengalaman. Keluar lagi, insyaallah ya. Keluar lagi, sampai ada pengalaman dalam dakwah. Maka dulu ingat, waktu dulu markas di mana? Kita Pak Teman, ya kita masih ikut Temboro juga itu pada waktu itu. Jadi ke markas itu naik sepeda panjang, musyawarah itu. Di tengah jalan bannya kempes. Kenapa aku punya duit 300 rupiah? 300 rupiah, bukan 300 ribu rupiah. Akhirnya dibawa ke tambal ban. Nanti upahnya 100 rupiah tambal ban itu. Kan tukang tambahnya ban juga orang beriman, orang soleh. Dia kasih tahu, Mas, ini Mas, ada apa Pak? Ini ban Bapak ini kena paku. Tapi pakunya bukan dari paku yang neyeng. Ini paku dari Mas. La ilaha illallah. Datang musyawarah itu mendapat pengalaman. Datang musyawarah. Beda pancanya itu kena paku kempes, tapi pakunya dari Mas. Akhirnya dijual, bisa keluar 4 bulan, bisa dikasih di rumah untuk keperluan anak istrinya dan anak sekolah. Siapa yang dapat pengalaman seperti ini? Jadi makanya orang-orang tua katakan dalam keadaan lemah itu tetap berpegang pada sunnah. Anda akan selamat. Dalam ta'lim itu, dalam fadilah sholat itu,
Dikatakan barang siapa yang keadaan susah dan senang akan masuk surga tanpa hisab. Ada 3 manusia, jenis manusia itu. Yang pertama yaitu siapa? Orang yang keadaan senang dan susah senantiasa ingat pada Allah 24 jam. Itu masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang bangun tengah malam meninggalkan tempat tidurnya untuk tahajud. Itu satu rombongan masuk surga tanpa hisab. Dan yang ketiga, orang yang jual beli tidak menipu dan selalu ingat kepada Allah. Masuk surga tanpa hisab. Barulah orang sekian triliun manusia ini, miliar ini, baru ditanya satu persatu. Dan termasuk kita nanti, termasuk 3 golongan, insya Allah ya. Maka jangan sampai di markas sholatnya masbuk. Yang masjid sholatnya keri. Maka kalau orang-orang tua di Nizamuddin itu target orang yang musyawarah, ada taksis. Pas itu sore dari program apa besok-besok itu ada taksis, ada mutaar di lantai dasar dekatnya makam Syekh Ilyas itu. Maka beliau sampaikan kepada orang-orang khidmat, ini dulu di sini ada orang itu keadaannya ya cingkrang lah, apa cingkrang itu kurang. Nah, khidmat di Nizamuddin 2 bulan di markas. Menjelang Lebaran pulang, nama saya dipanggil, kamu waktunya pulang. Ini pekerjaannya tukang jual sepatu, pasar. Pulang di rumah, bukan istrinya seneng, arah mana? Sudahlah, pulang ke markas, kembali ke markas. Makan tiang-tiang markas katanya. La ilaha illallah. Ini semua orang pada panen duit. Kamu di markas saja. Udah kembali lagi makan itu tiang markas. Alhamdulillah. Akhirnya sholat, berangkat ke pasar. Sholat duha, taklim, baca Quran. Sampai duhur tidak ada yang tanya. Lebaran loh, itu lebaran. Ya akhirnya sholat jamaah. Kalau di sana itu Allah, itu langsung semua ditinggalkan. Yang beli, yang jualan, tinggalkan tempat. Ya bu, lewat 3 pas ya kamu nunggu orang. Akhirnya setelah itu balik lagi. Ya tidak ada yang tanya. Sampai asar, sampai menjelang maghrib itu. Ada orang Arab keluar, tidak Nizamuddin keluarnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten perlu nopo saya? Ada perlu apa? Ya mau beli sepatu. Yang mana saya? Tidak. Yang mana semuanya sepatu satu toko, saya beli semua lipat 7 kali. La ilaha illallah. Tapi tokonya kecil, ini 2 meter kali 2 meter setengah. Inilah kota ini apa? Karpet ini. Dibeli semua bersih. Habis pulang bawa uang 1 karung. Akhirnya itu istrinya itu tidak dibukakan pintu laki-laki. Assalamualaikum. Salam, buka sendiri pintunya. Lagi repot ini, masa untuk nanti lebaran. Alhamdulillah. Sabar suaminya itu. Akhirnya setelah itu dibukakan. Alhamdulillah dapat barokah, aku khidmat di markas. Barokah, bakui. Bosah gubal apa mbok mulih kuwi. Awune gitu. Cek tadi lungguh sik. Wong khidmat iki agama. Ketika mau tarik jamil kuwi, wong amal agama nek terus Gusti Allah mlebu swarga. Untuk Gusti Allah iki mlebu bisa. Tapi wong khidmat agama kuwi dikai swarga sing VIP sing luwih apik neh. Yo karo kowe barang besok kuwi luwih ayu neh iki. Gobal amok. Akhirnya dibuka bismillahirrahmanirrahim dadi duit contohnya sing lanang yo beli tok ngono kuwi akhirnya dibuka nang sak karung niku duit kabeh
La ilaha illallah. Mas, duit apa mas? Mas, duit apa mas? Ya duit tenan. Lah kon iki kae. Nang wae sapa? Orang tidak, ini tadi ada orang Arab membeli sepatu, saya tanya yang mana, tidak dijawab. Ternyata bagian awak dhewe sak toko di tuku kabeh dijariahne wong-wong fakir miskin. La ilaha illallah. Anda ki wayahe khidmat rong sasine apaan Mas? La ilaha illallah. Pengalaman khidmat. Ojo kudu mulai ae gitu. Ya Allah, dan gini sebenarnya seminggu tenan, tolong dino tenan. Wis tak oleh pengalaman. Ya aku sih yakin ini tenan. Kowe rampung masalahmu. Kowe teko omah ki entuk apa jenenge job. Ya enggak tahu. Asalkan khidmatnya itu betul khidmat. Bukan ada masalah terus pergi ke markas. Enggak, lain lagi. Masih banyak orang khidmat ini. Ini ajib ini, ada seorang karbon. Ya sebenarnya dia juga punya masalah. Dia juga baik bawa ke masjid. Akhirnya itu kawan, ketemu alim ulama. Suruh khidmat ini, disuruh khidmatnya. Pengen punya menantu karena perempuan. Lama nggak dapat, terus akhirnya dikasih tahu, dah kamu baca Al-Fatihah 99 kali. Satu majelis. Hanya khidmat 3 hari itu loh. Pulang itu sampai rumah ke masjid dulu, setelah masuk rumah, waktu duha baru dikasih kopi istrinya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa siapa ya? Akhirnya seorang laki punya anak laki-laki menanyakan anak perempuannya untuk dinikahkan. La ilaha illallah. Dan niatnya lurus. Ini saya sering. Dulu kalau beliau masih hidup tuh hari-hari masih. Kalau tidak ada jam 3 pagi suruh sini. Maka itu sering pengalaman saya lihat gitu. Jadi kalau khidmat itu yang sungguh-sungguh. Salah ya. Dan ada dulu itu anak setahun. Tidak punya uang. Pada pas-pasan. Akhirnya menjelang 40 hari pertama itu mencuci air beras itu di sungai kecil yang kecil, ditenggelamkan, ditarik, dibersihkan dengan tangan, tenggelamkan, tahu-tahu dikeluarkan nih jadi emas satu panci. La ilaha illallah. Jadi emas betulan itu. Ini santri khidmatan nih. Maka kita belajar ya, khidmat yang benar, sesuai keputusan musyawarah, dari hirosah ya hirosah, istiqbal ikhtilat. Masa di sana, di sini ada sholat Kiai Mahmud, di sana ada orang tidur, anak muda itu orang mana itu? Mana ikhtilatnya itu? Salah ya. Nah, mudah-mudahan duduk kita di sini dipandang oleh dengan rahmatnya, jadi asyab hidayah diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, dan umat seluruh alam. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.